Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat ayam besenge. Nah, ini adalah ayamnya. Ini udah saya simpan di dalam kulkas karena preparingnya udah dari kemarin. Jadi ini sudah saya bumbui, dimarinasi semalaman di dalam kulkas dengan menggunakan garam, ketumbar, lada bubuk, sedikit saja kunyit bubuk, sedikit juga baking powder, dan 1 sendok makan minyak. Jadi ini sekitar 1 kg paha ayam, kemudian saya potong menjadi 2 seperti biasa. Ini bahan-bahan yang digunakan. Ini ada cabai merah keriting sekitar 15 buah, kemudian ini ada lengkuas, cabai rawit hijau atau cabai lalap, sesuaikan dengan selera. Kalau mau pedas bisa ditambahin atau mau pakai cabai rawit merah yang besar itu. Terus ini ada terasi 1 blok, ini serai yang udah digeprek, kemudian ini ada 3 buah kemiri yang udah disangrai, ini bawang putih ada sekitar 8 siung, ini bawang merah ada sekitar 12 siung. Nih, bahan selanjutnya ini ada ketumbar bubuk 1 sendok makan, jinten hitam 1 sendok teh. Ini ada santan instan 65 ml. Kalau mereknya bisa dipakai apa aja ya, bebas, sesuaikan dengan selera masing-masing atau yang ada di rumah. Nah, ini ada gula aren yang udah saya serut sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, atau kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Ini ada garam dan kaldu bubuk. Ini bisa kita gunakan kalau sekiranya rasanya masih kurang, soalnya kan ayamnya udah kita marinasi dan dibumbui ya, jadi nanti dicek rasa aja. Kalau bumbunya ini nanti mau dihaluskan, kecuali si daun jeruk dan serai, jadi yang lainnya mau dihaluskan, dan ditambah dengan ini juga yang mau dihaluskan berbarengan. Nah, untuk menghaluskannya bebas ya, dengan menggunakan chopper bisa, menggunakan ulekan bisa, atau menggunakan blender juga bisa. Ini mau saya blender, agak saya potong-potong cabenya biar lebih cepat dan muat lebih banyak. Kita sisihkan dulu. Ini yang mau dihaluskan langsung kita cemplungkan aja. Cabai rawit, terasi, kemiri yang udah disangrai, bawang putih, bawang merah. Ini kalau mau dipotong-potong dulu boleh ya, tapi saya mau langsung aja dimasukkan ke dalam blender. Ini juga dimasukkan. Nah, untuk menghaluskannya boleh dengan menggunakan air biar lebih cepat, atau juga menggunakan minyak juga boleh. Nah, kali ini saya mau menghaluskannya dengan menambahkan air. Sedikit aja ya, airnya cuma segini aja. Kita tutup dan
mau dihaluskan. Nah, ini bumbunya udah selesai dihaluskan. Mau saya tuangkan ke dalam piringnya. Nah, ini kalau bisa menghaluskannya itu sampai benar-benar halus ya. Kalau jintennya atau ketumbarnya kamu mau menggunakan yang butiran, itu kalau bisa dihaluskan duluan biar nanti nggak kekunyah karena kurang halus. Atau kalau mau disekaligusin ya memblendernya itu agak lama sampai benar-benar halus. Atau kalau mau cabai, bawang dan lain-lainnya itu nggak terlalu halus, agak kasar, lebih baik dipisah memblendernya. Nah, ini persiapan bumbu-bumbunya udah selesai. Saya mau memanggang si ayamnya tadi. Yuk ke dapur. Nah, ini wajannya mau dipanaskan dulu. Sebelumnya ini udah saya seasoning ya wajannya. Agak susah nyalakannya. Kita tunggu panas, baru kita kasih sedikit minyak, terus ayamnya mau kita panggang. Nah, ini udah cukup panas, mau saya kasih sedikit minyak. Segitu aja. Terus kita tunggu sebentar, mau saya masukkan si ayamnya tadi. Ini mau saya bagi sesuai bentuk dan ukurannya aja. Kayak ini bagian bawahnya saya panggang bersamaan dengan yang seperti ini juga. Meledak-ledak karena ini ayamnya masih baru keluar dari kulkas ya. Harusnya tadi dikasih sedikit tepung terigu kali ya sebelum ayamnya dimasukkan. Nah, kalau kamu mau menggunakan cara yang sama seperti saya ini, jangan lupa taburkan sedikit tepung terigu sebelum memasukkan ayamnya ya. Kita panggang sampai berwarna agak kecoklatan. Ini sambil saya cuci tangan dulu. Terus saya kembali lagi buat api kompornya agak dikecilin. Sebagian ada yang agak lengket, tapi sebagian lagi enggak. Ini mau sambil saya susun-susun lagi biar bisa matang merata. Kita cek lagi. Udah agak coklatan dibalik. Sapitannya kurang mantap ya, gak gigit ya.
cakep ya warnanya. Kita tunggu matang juga yang di bagian bawahnya, atau nggak sampai garing, benar-benar garing ya. Nanti kan mau kita masak lagi, dikasih sedikit air aja biar matang sempurna sampai ke dalam-dalam. Kita cek bagian bawahnya. Nah, ini udah agak kecoklatan juga ya, jadi ini siap untuk dimasak. Agak meletup-letup. Ini sekarang kita masukkan bagian yang atasnya. Wanginya ini kan dipakein ketumbar ya, jadi aromanya semerbak. Kita tunggu sampai bagian bawahnya agak kecoklatan, baru kita balik lagi. Sambil nunggu ayamnya matang bagian bawahnya, saya mau sapa-sapa teman-teman sekalian, Bu Ibu dan Pak Bapak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat semuanya, dimudahkan rezekinya, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa bekerja seperti biasa, bisa menemankan semua kegiatan anak-anak seperti biasa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khair kasir, buat Bu Ibu, Pak Bapak, teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel saya dan mendukung saya sampai sejauh ini. Saya benar-benar berangkat dari nol dan alhamdulillah sampai sekarang. Mudah-mudahan saya kuat, tetap konsisten dengan diiringi doa restu dari teman-teman serta dukungan dari teman-teman, Bu Ibu dan Pak Bapak sekalian. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Dan kalau kamu suka dengan video-video saya, apalagi merasakan manfaat dari video-video saya, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi biar kamu tetap bisa update video-video terbaru dari channel ini. Kita cek lagi yuk bagian bawahnya. Udah mulai agak kecoklatan, tapi bagian yang berubah warna masih sedikit, jadi saya teruskan lagi ya. Kita tunggu bagian yang berubah warna itu melewati dari setengah dari tinggi ayamnya, karena ini kan agak tebel ya, jadi biar matang sampai ke dalam. Sama sih yang lain juga ya. Perubahan warnanya belum sampai setengah dari tinggi ayamnya, jadi saya teruskan aja memanggangnya sampai bagian yang berubah warna itu lebih tinggi atau sama dengan setengah tinggi si ayamnya. Nah, ini mau saya balik ayamnya. Ada yang udah agak kering soalnya bagian bawahnya. Jadi untuk bagian bawahnya ini saya mau panggang dengan api yang lebih kecil daripada panggangan yang bagian
bawahnya tadi, jadi matangnya itu lebih merata sampai ke atas. Jadi kalau perlu, kalau masih ada bagian daging ayamnya yang berwarna pink, nanti kita balik ke sisi yang lainnya lagi biar matangnya merata. Ini apinya saya kecilkan dulu. Nah, kita tunggu sampai bagian bawahnya juga matang. Nah, ini mau saya balik ke arah yang belum terpanggang. Biar matang di semua sisinya. Kita tumpangkan ke temannya. Ini mau saya angkat aja. Oke, kita tunggu sampai berwarna agak kecoklatan juga di bagian sisi yang bawah sekarang. Nah, ini mau dibalik lagi ke sisi yang satunya. Kita tunggu lagi sampai bagian bawahnya itu berwarna agak kecoklatan juga. Nah, ini mau kita angkat saja ayamnya karena di bagian bawahnya juga sudah berwarna kecoklatan juga ya. Kita lihat di kompornya. Nah, ini minyaknya mau dipakai, saya mau tambahkan sedikit aja minyaknya untuk menumis bumbu yang tadi. Lupa ya, tadi udah mati kompornya, sekarang nyalakan lagi. Kita tunggu agak panas. Kita tuangkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan bumbu cemplung juga yang tadi, dan jeruk dan serai. Aduk-aduk terus sampai bumbunya benar-benar panas, tidak tercium lagi aroma langu, dan sampai pecah minyak. Apalagi tadi kan kita menghaluskan bumbunya atau memblender bumbunya menggunakan air ya, jadi pasti kandungan airnya lebih banyak daripada kalau kita menghaluskannya tidak menggunakan air. Jadi pastikan bumbunya benar-benar panas. Nah, kalau udah seperti ini tandanya udah matang ya, udah tanak. Ini ayamnya udah bisa kita masukkan.
pelan-pelan. Ups, kita tuangkan langsung, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Jadi ini tipe olahan ayamnya itu mirip kayak sambal ya, jadinya kayak sambal goreng gitu. Aduk terus sampai bumbunya tercoating rata ke ayamnya. Kalau dirasa sudah tercoating ke semua permukaan ayamnya, sekarang saya mau menambahkan sedikit air. Ini pakai bekas blender yang tadi. Gak usah banyak-banyak, cukup segini aja, nggak sampai setengah dari tinggi si ayamnya. Aduk-aduk lagi. Ini api kompornya mau saya besarkan sedikit biar cepat mendidih. Kental bumbunya. Cantik ya warnanya jadinya. Nah, ini mau saya masak dengan perlahan dengan api kecil biar ayamnya benar-benar matang dengan sempurna. Dan saya tutup. Nah, itu wajan yang sebelah itu habis buat masakan untuk makan Mas dan si Dede. Mau ngintip? Yuk kita ke sana. Nah, ini dia masakannya. Ini adalah ayam goreng mentega, tapi ayamnya nggak digoreng, jadi ayamnya langsung dicemplungkan aja ke dalam tumisan bumbu dan saya beri kuah sedikit, jadi nggak terlalu nyemek. Dan ini juga kuahnya berasal dari si minyak ayamnya juga ya, jadi agak kental nanti. Oke. Nah, ini mau kita cek, buka dulu sambil diaduk-aduk. Ini kita tumpangkan di sini aja ya. Aman. Ini mau saya tutup lagi. Kita masak selama kurang lebih 15 menit dari awal yang tadi ya, atau sesuai selera aja, mau ayamnya seberapa mateng, seberapa empuk, atau mau lebih kering lagi juga boleh. Ini kita mau cek lagi yang terakhir. Kulit kita tutup sekali lagi
Setelah itu baru kita masukkan santan dan bumbu seasoning. Saya mau aduk-aduk sambil mau saya susulin sama gula aren yang udah saya sisir. Bisa dicicipin dulu, udah cukup asin atau masih kurang. Kalau kurang bisa ditambahkan dengan garam dan lain-lainnya. Ini saya mau masukkan si gula arennya, tapi kayaknya nggak semua juga ya, separuh aja. Ini saya sisakan separuhnya, saya pakai separuh aja. Saya agak besarkan lagi api kompornya sambil diaduk-aduk. Mau saya close up nih. Gimana? Cantik kan hasilnya? Ini mau saya aduk-aduk dulu karena baru masukkan si santan dan gula aren biar semuanya tercampur merata. Ini saya cukup segini aja kuahnya, nggak mau saya keringkan lagi, jadi masih ada nyemek-nyemek kental. Di video warnanya agak coklatan ya, padahal aslinya itu warnanya agak merah. Kalau di video jadi kayak semur, tapi kalau di langsung lihat itu jadi kayak sambal. Ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya videonya. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.